Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, saya ingin kita belajar tentang satu kata, dan kata itu dalam bahasa Ibrani adalah kata hineni. Dalam perikop yang kita baca ini, nanti kita akan melihat bahwa 3 kali Abraham berkata hineni. Apa itu hineni? Tahun lalu kami bawa rombongan cukup besar ke Israel, total
800 orang, saudara. Itu jumlah yang mengerikan sekali. Banyak tour guide yang di sana sudah khawatir, karena orang Indonesia ini terkenal agak gawat sebetulnya. Kalau tour, dua hal yang selalu repot. Yang pertama, jam karet. Ya, dan jam karet ini sebetulnya terkenal sekali. Kalau dibilang jam 8 kumpul, kalau bisa 8:1 berangkat, itu sudah mujizat luar biasa. Air jadi anggur tuh kelasnya. Nah, orang Indonesia jam karetnya terkenal. Bayangkan kalau Anda 1 bus, 2 bus dengan jam karet, ada banyak hal yang kemudian kacau. Ini 800 orang, saudara. Itu total berapa bus ya? Mungkin 13-14 bus, saudara. Anda bisa bayangkan itu. Dan kami dipencar dalam beberapa hotel yang berbeda. Jadi mereka sudah berkata begini, ini membuat kita stres. Dengar angkanya, mau ditolak itu berkat, rezeki buat mereka. Nggak ditolak, gimana ngurusnya orang Indonesia ini? Kalau ini orang Amerika atau orang Jepang mungkin disiplin tepat waktu. Indonesia. Nah, pada waktu itu mereka berkata, ini pertama masalahnya adalah jam karet. Yang kedua, bukan hanya itu, orang Indonesia ini kalau dijelaskan apapun, nggak diperhatikan. Guide-nya mau ngomong apapun, ya terserah lu. Bagiannya cuma apa? Foto, shopping, toilet. Udah itu aja. Sampai di bus, makan kacang, tidur, ngorok. Nyampe sana berkata, ini apaan sih batu melulu katanya. Terus foto bersama, udah foto, cari souvenir, udah gitu kemana? Toilet. Udah itu aja. Jadi sebetulnya kalau orang Indonesia ke Israel, nggak perlu tour guide. Malah ngerepoti. Ya kan? Bebaskan aja. Nanti setelah pulang baru nyesel. Kok kita nggak tahu ya ini apa? Lo udah kapan? Itu yang toiletnya agak belok itu. Oh, yang toiletnya agak belok itu katanya. Jadi kalau soal reruntuhan apa nggak tahu toiletnya belok dia ngerti, saudara. Nah, bayangkan 800 orang nih. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Yang saya cerita, saya sampaikan Tuhan itu luar biasa. Sampai mereka heran, ini grup aneh. Selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, 1 hari pun tidak pernah. Saya kagum melihat pengaturan Tuhan, saudara. Saya lagi mikir tuh, Musa aja ya mimpin orang Yahudi 2 juta, 40 tahun. Dia bisa bertahan sampai umur 120 tahun. Kalau itu orang Indonesia, 30 tahun dia mati, saudara, nggak tahan. Iya, berhentinya banyak. Musa nggak tahan lah. Nah, tapi saya mau bersaksi kepada saudara. Sebelum berangkat, ya Tuhan pesan beberapa hal, tapi di antaranya Tuhan tuh ngomong begini. Nanti tanda bahwa semua yang kamu kerjakan itu accomplish. Mencapai akan apa yang Tuhan mau. Kamu akan bertemu dengan satu orang Yahudi. Dan dia sudah Kristen terima Tuhan Yesus. Bahkan kemudian dia penuh Roh Kudus. Dan dia orang dari suku Lewi. Dan dia akan mengucapkan berkat dalam hidupmu. Kalau sampai terjadi, maka selesai, tuntas sebetulnya semuanya. Nah, saya terus terang mikir nih saudara. Kapan ketemu orang seperti itu? Di mana orang seperti itu ketemu? Karena sudah berkali-kali pergi, nggak pernah ketemu saya. Lalu kemudian saya pikir, oh mungkin hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Tapi bukan. Nah kami persis pada waktu itu termasuk Hari Raya Yom Kippur. Sesekali kalau Anda hari itu asik sih. Hanya makan agak repot dan sebagainya. Busnya nggak mau gerak. Itu Yerusalem sepi. Kami pergi kebaktian di Yerusalem Timur. Karena disitulah hall yang kita sewa. Kami jalan kaki setengah jam, saudara. Tapi seperti menguasai kota Yerusalem. Tidak ada orang sepi, kami jalan di tengah jalan, saudara. Anak saya yang laki tiduran di aspal. Dia berkata, menduduki kota Yerusalem, katanya begitu. Nah, hari itu kita kebaktian. Nah, Tom Hess juga hadir memberkati kami. Tapi saya pikir bukan dia, Tuhan berkata. Bukan dia yang dimaksudkan.
Nah akhirnya hari terakhir sebelum kami pulang, jam 10 saya diberitahu semua di bus langsung ke perbatasan, kita keluar dari Israel. Pagi itu saya bangun, saya bilang, Tuhan, ini hari terakhir. Tidak ketemu orang yang kau katakan tidak ada. Bagaimana ini? Apakah mission kami tidak accomplish? Apa ada yang salah? Dan Tuhan diam, saudara. Nah, di dalam grup kami itu ada satu keluarga yang baik hati. Ruang kamarnya itu dia sulap dari dapur umum. Orang Indonesia itu hebat, saudara. Jadi pagi kita dapat nasi goreng di situ, dapat soto saya di situ. Bayangin, makan soto di Yerusalem, rohani sekali, saudara. Jadi pagi-pagi saya sudah nggak tahan dengan makanan mereka. Kenapa Yesus cuma 33 tahun terus kemudian pulang ke surga, nggak tahan dengan makanannya sebetulnya menurut saya. Dan kemudian menurut saya, saudara, saya ke sana pagi-pagi, saya cari makan dan teman saya ngomong gini, Pak, ada yang luar biasa. Dia cerita begini, tadi malam kami pergi ke sebuah daerah shopping, namanya Ben Yehuda. Nah, saya juga ke sana, saudara, tapi saya mau ngecek karena anak-anak kami semua ke sana, saya malam itu juga ke sana naik taksi. Terus saya lihat di tengah-tengah itu, kompleks itu ada orang-orang Korea lagi nyembah Tuhan. Nah, anak-anak kami nonton. Saya bilang gini, kamu kok nonton gimana sih? Gabunglah. Gabung mereka. Mereka nari, mereka ikut nyembah, gabung sama orang Korea, karena sama-sama bahasa roh, tanpa penerjemah nggak masalah. Nyembah bahasa roh. Lalu kemudian anak saya yang paling gede panggil saya, ayo papi yang berdoa, minta revival di Korea, di Indonesia, dan di Israel katanya. Jadi kami berdoa sama-sama, ditonton banyak orang Yahudi, saudara. Dan pada waktu kami nyembah Tuhan, beberapa orang yang punya toko itu sengaja keluar, dia keluarkan shofarnya. Mereka bunyikan shofarnya, itu luar biasa. Seperti mereka mau berkata, yes, amin, ditiup shofarnya. Dan itu beberapa toko tiup shofar seperti itu. Nah, tapi teman saya ini aneh. Dia itu tertinggal bus sebetulnya. Tertinggal bus, akhirnya mereka jalan di tempat itu, masuk ke sebuah toko. Tokonya jelek, nggak toko yang hebat. Begitu sampai, disapa sama yang punya toko. Disapa, shalom katanya, shalom. Ditanya, kalian dari mana? Ngobrol lah. Dari ngobrol itu, dia tanya lagi, kalian ini orang mana? Indonesia. Berapa banyak datang? 800. Dia kaget. Dia kaget, nangis orang ini. Ini seorang bapak, sudah setengah bayar. Dia nangis. Dia nangis, dia berkata, pasti kalian itu adalah rombongan dengan bis yang banyak yang tadi pagi saya lihat. Terus dia bilang, kamu tahu tidak? Waktu aku lihat iring-iringan bismu itu, dalam jumlah banyak sekali. Dan itu tidak umum di sini. Hatiku berdoa kepada Tuhan. Dan dia ngomong begini, Tuhan, kalau boleh, 1 atau 2 dari mereka mampir di tokoku. Dan dia berkata, hari ini aku tahu, Tuhan Yesus dengar doaku. Waktu ini orang Yahudi bilang Tuhan Yesus, teman kami ini kaget. Dia tanya, apa kamu percaya Yesus? Iya. Ini ternyata adalah dosen sekolah Alkitab, saudara. Orang Yahudi. Opanya itu seorang rabi. Dan dia berkata, dari silsilah keluarga, kami masih garis keturunan Lewi, katanya. Dan dia itu bina 250 orang Yahudi. Dia bina, diajari, dan mereka percaya Tuhan Yesus. Ngobrol lah di situ. Dan teman saya ini orang yang diberkati Tuhan, dia beli banyak barang di situ, termasuk dia beli buat saya talit untuk doa. Itu talit dari jenggot kambing, dan kain ungunya itu dari kerang. Dia buat spesial sekali, mahal. Kira-kira duit kita sekitar 15-16 juta, saudara. Talit untuk doa, dia belikan saya. Nah, waktu saya datang ke kamarnya, dia mau cari makan pagi, dia cerita itu. Aneh, saya kaget. Dan Roh Kudus berkata, itu orangnya. Persis seperti yang Tuhan bilang. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, ini jam 9, jam 10 kami berangkat ke border. Saya ngomong sama teman saya gini, bisa nggak kamu telepon dia? Mau nggak setengah jam dari sekarang ketemu saya di hotel?
Karena kita nggak mungkin ke tempat dia, terlambat kita. Kalau dia ke hotel akan mungkin. Karena waktu di Indonesia, Tuhan ngomong begini, nanti kalau kamu ketemu dia, berkati dia, waktu kau diberkati, berkati dia. Tuhan ngomong angkanya, dia berkata, kasih dia $1.000, berkati dia. Saya siapin tuh duitnya, saudara. Ditelepon, waktu ditelepon, dia ngomong begini, tadi pagi aku sudah diomongin Tuhan, temanmu orang Indonesia akan telepon kamu. Dia bilang, saya berangkat sekarang. 9:30, dia sampai di lobi hotel, kami ketemu. Dan singkat cerita, dia berkati saya, dan aneh berkatnya, dia berkata, aku memberkati kamu sebagai orang Yahudi daging, dan berkata, sejak hari ini, kamu sama dengan aku, anak Abraham. Terus dia berkati, terus saya berikan persembahannya. Nah, orang Indonesia kan, lihat satu orang diberkati ngasih persembahan, semua ngasih persembahan, saudara. Ini orang shock lihat kelakuan orang Indonesia. Walaupun shopping dan sopian, saudara, tapi soal memberinya luar biasa. Ya toh? Ini bangsa yang siap diberkati Tuhan ini. Nah, kemudian dia cerita, dalam cerita itu banyak yang dia saksikan. Tapi satu di antaranya dia cerita ini. Dia berkata, apa itu kata hineni? Dan dia ungkapkan dalam Kejadian 22, saya bacakan ayat yang pertama, dan kita akan pelajari dari sisi itu. Alkitab mengatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Kata ya di sini adalah hineni. Apa itu hineni? Dan dia mengatakan bagus sekali. Ini orang ngajar di 3 sekolah Alkitab, tapi dia juga doktor di bidang ekonomi. Dia ngajar keliling dunia, saudara. Nah, orang ini dia berkata begini, kata ya, kata hineni itu artinya begini. Hineni artinya, Tuhan, aku ini budakmu. Budak karena cinta. Kalau Anda baca di Alkitab, kalau orang boleh bebas, tapi nggak mau bebas. Tetap jadi budak karena mencintai tuannya, maka telinganya ditindik. Nah, dia berkata begini, ya Tuhan, aku ini budakmu, budak karena aku cinta kepadamu, dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan untuk aku lakukan. Dia bukan cuma berkata ya, dia berkata ya dalam arti kata hineni. Aku ini budakmu, bukan karena terpaksa Tuhan, tapi karena aku cinta kepadamu, dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan untuk aku kerjakan. Dan tiba-tiba, itu jadi sebuah pewahyuan yang luar biasa. Saudara, kita akan belajar akan kata itu, karena di perikop ini nanti 3 kali. Abraham berkata hineni, 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 3 kali. Nah, yang pertama, lihat pada ayat yang pertama, saya mau ulang lagi membacakan buat saudara. Ketika dia mengatakan hineni yang pertama, dimulai dengan kalimat seperti ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Saudara sekalian, ada banyak orang yang saya tanya, kenapa Tuhan mencobai Abraham? Semua jawabannya begini. Karena Abraham itu diuji apakah cinta Tuhan atau cinta anaknya. Ya kan? Betul kan? Memang betul sih. Karena Tuhan pengen ngerti, dia lebih cinta Tuhan atau cinta anaknya. Lalu saya kejar lagi, ya kenapa tapi ujiannya harus seperti itu? Ya karena Abraham mencintai Ishak. Kenapa enggak ini korbankan kok Sarah saja? Banyak suami berkata amin. Tapi nggak berani ngucap. Itu harus bertobat tuh saudara. Tapi kenapa yang diminta Ishak? Ya karena itu anak yang dia cintai, ya. Kenapa nggak hartanya? Kenapa harus Ishak? Dan kenapa harus dikorbankan begitu?
Saya ini bukan orang yang suka kotak-katik, saudara. Tapi kalau Tuhan bicara, itu membuka pikiran itu luar biasa. Saudara, satu pagi, saya lagi baca lagi ayat ini. Roh Kudus yang tanya ke saya sebetulnya pertama kali. Coba pikir, dia bilang. Kenapa Bapak menguji Abraham seperti ujian ini? Kalau kita ini hari ini ya, ada firman begitu, Anda pasti tengking. Ini penyembahan setan ini, ngorbankan manusia, ya kan? Tapi kenapa Bapak nguji Abraham dengan berkata, korbankan, sembelih. Anakmu yang tunggal itu, sembelih di Gunung Moria. Saya bilang, iya ya, kenapa? Ya saya bilang, ya biasanya pengertian kami kan, karena Abraham itu cinta banget sama Ishak. Dan Tuhan tidak mau ada yang mendua dalam hati Abraham. Roh Kudus berkata, ada betulnya. Tapi ada satu hakikat lain yang banyak orang dan kamu tidak pernah mikirkan. Saya bilang, apa itu? Coba ya, saya jelaskan pelan-pelan, saudara. Mari kita buka dulu Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal yang pertama. Ini merupakan cikal bakal mengapa kita tercipta. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26 dan 27. Kejadian pasal pertama, 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar Tuhan. Rupa dan gambar Tuhan. Nah, ini yang Roh Kudus jelaskan. Kenapa ujiannya seperti itu? Oleh karena begini, dulu namanya Abram. Abram artinya the exalted father. Bapak yang dihormati, bapak yang dipermuliakan, bapak yang ditinggikan, itu namanya Abram. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, kalau engkau bapak yang ditinggikan, ya sudahlah, engkau terima peninggian. Tapi Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi apa? Abraham. Nama Abraham artinya father of many. Bapak dari banyak bangsa. Bapak dari segala orang yang beriman. Father of many. Bapak, sejak dia jadi bapak beneran, dari banyak bangsa, dia itu bapak. Nah, ingat ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Pada waktu Tuhan berkata, Abraham, kamu ini bapak. Dan kemudian dia punya anak yang tunggal, Ishak. Maka, perhatikan saudara, ujiannya dia sama dengan ujiannya Bapak di surga. Saudara tahu ujiannya Bapak di surga itu apa? Mengorbankan siapa? Yesus. Sama nggak? Ayo. Sama. Ishak ini ujiannya seperti Yesus. Dikorbankan. Hanya bedanya, Bapak betul-betul anaknya mati, Abraham nyaris mati karena tetap manusia. Kekuatannya tidak sama dengan Tuhan. Nah, hidup kita ini sebetulnya saudara, itu ada polanya. Dan polanya adalah pola surga. Maka kalau kita bisa mengenali panggilan kita masing-masing, saudara akan mengerti hidupmu itu akan diuji dalam hal apa. Nah, inilah mengapa kita ini perlu ngerti, belajar, makan firman. Saya berkali-kali berkata di mana-mana, jangan males mempelajari firman.
Seringkali cuma kita baca, nggak pernah mudeng. Karena kita nggak pernah mau duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, Roh Kudus, ajari aku. Karena panggilan setiap kita berbeda-beda, di dalam panggilan itu ada sebetulnya patternnya di surga. Dan itu di Alkitab semuanya ada. Nah, mengerti akan calling kita, saudara akan sadar nantinya. Bahwa aku ini berpola seperti siapa. Nanti ujianmu kurang lebih sama. Dan itu di Alkitab, semua tokoh di Alkitab mencerminkan itu. Tinggal bagian kita yang mana. Abraham, karena dia adalah the father of many, bapak dari banyak bangsa, banyak orang beriman, maka ujian dia adalah ujian seperti bapak. Nah, ternyata saudara sekalian, untuk Abraham bisa berkata hineni, itu Alkitab memulai dengan kalimat, setelah semuanya itu. Artinya, setelah dilewatinya banyak proses dan kehilangan dalam hidupnya. Tuhan itu dalam keadilannya, tidak pernah menguji kita sembarangan. Dia kalau menaikkan level kita nih saudara ya, dan itu yang kita paling tidak suka. Dinaikkan level kita, dinaikkan kepangkatan kita, dinaikkan pengertian kita, dinaikkan tingkat kita di hadapan Tuhan. Dia itu ngerti seberapa kekuatan kita. Nah ini penghiburan buat orang, oh lumayan, aku belum ngerti. Walaupun sudah 50 tahun jadi Kristen, belum ngerti aku ini. Nah itu gawat saudara sebetulnya. Tapi Alkitab mengatakan setelah semuanya itu, menurut saya setelah semua kehilangan yang dia lewati. Pertama-tama dia kehilangan bapaknya di Haran, Terah mati di situ. Dia kehilangan keponakannya, harus berpisah dengan Lot dan keluarganya. Yang paling menyakitkan sebetulnya dia kehilangan Ismail. Saudara bisa bayangkan ya, dalam keadaan sebetulnya nggak punya anak, nunggu bertahun-tahun. Atas idenya Sarah, dia berkata gini, kamu kawin sama Hagar, biar dia punya anak untuk aku. Nah, laki dikasih ide begitu sama istrinya, wah kamu peka, langsung peka nih, peka, istriku peka ini. Diambil Hagar. Cuma satu aja masalahnya Hagar, tidak tahu diri. Coba dia ladeni Sarah, terus lain ceritanya mungkin saudara ya. Ini nggak tahu diri, dia begitu hamil, dia sombong, dia bilang, lu mandul, aku hamil. Sampai ditindas oleh Sarah. Akhirnya disuruh balik sama Tuhan, lahir anaknya. Begitu anaknya lahir, diberi nama Ismail. Anda bisa bayangkan Abraham nunggu anak bertahun-tahun. Hari itu lahir anak dari darah dagingnya. Bukan Sarah, tapi tetap itu anaknya Abraham. Anda bisa bayangkan nggak? Orang yang nunggu anak bertahun-tahun, tiba-tiba dapat anak laki-laki. Waduh, ini maaf nih, tiap malam dikeloni sama Abraham. Tiap malam Abraham yang rumati, kalau nangis, yang gendong, saya yakin semua diambil alih Abraham. Dan Sarah merasa ini bukan anaknya. Hagar juga cuma budak. Buat Abraham ini buah hatinya, dan bertahun-tahun sampai anak ini remaja loh. Itu hidup dengan Abraham. Saya membayangkan kalau malam Abraham cerita dengan dia, dibuatin mainan dari kayu, dari apa-apalah. Dibuatin barang apa buat anaknya. Dibuatin pakaian yang paling bagus. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya Ishak lahir. Yang happy banget, Abraham happy, Sarah juga happy. Lahir akhirnya. Dan begitu lahir, satu hari Sarah melihat, Ismail ini memang dari sononya begitu. Nakal, saudara. Itu Alkitab mengatakan itu mempermain-mainkan Ishak. Sebetulnya enggak, itu agak nyiksa sebetulnya. Mungkin dicitaki saudara, mungkin disikiti. Mungkin, karena kalau Anda teks di bahasa aslinya, bukan cuma ngajak mainan, enggak. Dicitaki. Agak jahat emang. Dari sononya begitu usil.
Ya toh, usil. Usil. Beda, memang kok gitu Pak? Ya memang dari sononya mau gimana? Darahnya itu usil. Nggak pernah tenang memang. Ya mau gimana? Tapi Alkitab berkata loh, akhir zaman Kedar Nebayot datang ke Tuhan. Nah itu bedanya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Kemudian ketika lihat gitu, ini Sarah nggak tahan, dia berkata, usir. Bayangin. Sudah lama memendam dendam, dia bilang ini kesempatan. Abraham sebel hatinya. Usir. Itu anakku, ya tapi usir. Ibunya sekalian usir. Lalu yang beri, dulu katanya. Dulu aku salah, loh. Dulu kamu peka, loh enggak. Dulu aku enggak peka. Makanya saya belajar ya, pemimpin itu susah. Kalau Anda lagi ngangkat seseorang jadi pengurus, orang berkata apa? Pak Pendeta peka. Kalau pendeta lagi mecat pengurus, dia kerasukan setan. Gitu saudara. Pasti. Ngomongnya dibolak-balik. Abraham sebel hatinya. Dia lapor ke Tuhan. Dia berharap Tuhan akan bela dia, berkata, jangan dengerin omongan istrimu. Dua juga bagus buat kamu. Dia berharap begitu. Tapi Tuhan ngomongnya lain. Dengerin omongan istrimu Abraham. Waduh, gak berdaya dia. Bosnya ngomong begitu. Usir, saudara. Menurut saya itu menyakiti hatinya luar biasa. Tapi dia ini orang yang hebat. Tidak ada keluhan, tidak ada ngomelnya, tidak ada menggerutunya. Dan dia lewati dengan Tuhan. Lot ditawan ketika tinggal di Sodom, ditolongin. Bayangin. Ini orang gak ada dendamnya. Hatinya begitu luas. Dan itu yang membuat Tuhan suka dengan Abraham. Sebetulnya Abraham ini bukan pemberani, saudara. Dia penakut, malah agak pengecut. Tuhan ngomong gini, keluar nak dari negerimu. Gak berani. Baca di Alkitab. Yang mimpin keluar bukan Abraham, Terah. Bapaknya bilang, ayo Abraham keluar. Tuhan ngomong apa? Suruh keluar, ayo keluar. Yang mimpin Terah. Karena Terah berhentinya di Haran, nggak di Kanaan, saudara. Malah dagang di Haran. Sini aja ya Abraham ya. Ini rezeki banyak kita di sini. Karena tempatnya Abraham, tempat buat berhala, Haran itu pasar, saudara. Tempat marketnya. Bayangin produsen ketemu marketnya, berhentilah. Dia berkata, itu kan bisnisku ya Abraham, Kanaan gak jelas di mana. Ini aja jelas. 15 tahun berhenti di Haran sampai Terah mati, saudara. Ketika dia ngungsi, Anda ngerti? Istrinya hampir diambil orang. Gara-gara dia ngomong sama Sarah, jangan ngomong-ngomong ya, kalau kamu istriku ngomong kamu saudaraku. Memang saudara sih, tapi istrinya hampir diambil orang. Itu kan orang itu takut dibunuh karena Sarah itu cantik. Jadi Anda bisa bayangkan itu ya. Ini orang bukan pemberani. Ini orang penakut, cenderung pengecut, saudara. Tapi Alkitab berkata, setelah semuanya itu, tiba-tiba Tuhan berkata, Abraham, Father of many, engkau Bapa. Dia berkata, hineni Tuhan. Aku sudah kehilangan banyak, apalagi yang kau mau. Dia berkata, aku ini budak, karena aku cinta kepadamu. Dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Dan kemudian seperti petir di siang bolong, korbankan anakmu yang tunggal. Tapi betul-betul sebutan hineni itu keluar dari hatinya, saudara. Kalau itu tidak keluar dari hatinya, tidak akan mungkin dia mengiyakan tanpa membantah. Tapi itulah yang disukai Tuhan dari Abraham ini. Bapak berfirman, engkau Bapak, aku juga Bapak. Satu hari aku akan korbankan anakku yang tunggal. Makanya kalau Anda baca berkali-kali, kalau Tuhan menyebut Ishak itu anakmu yang tunggal. Sebab Ismail bukan anak perjanjian.
Dan dia berkata, berikan, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Karena kelak ribuan tahun kemudian, Bapak sendiri harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan itu ujiannya sama. Walaupun tingkatannya dan kualitasnya berbeda. Saudara sekalian, pada waktu Abraham mendengar itu, dia berkata, Hineni, aku ini Tuhan budakmu. Budak karena aku mencintaimu. Dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Saudara, Hineni yang pertama itu terjadi setelah semuanya itu. Hidup kita, hidup Anda dan saya sedang dibawa Tuhan. Semua kita sedang dibawa Tuhan. Sampai kita bisa berkata, Hineni, aku ini budakmu Tuhan. Tidak ada hak apapun dalam hidupku. Tapi bukan terpaksa, karena aku cinta kepadamu. Dan aku akan lakukan apapun yang engkau perintahkan. Sejujurnya seringkali tidak pernah mudah. Tapi percayalah ujungnya tidak pernah malapetaka. Ujungnya kemuliaan yang luar biasa. Saya masih ingat 3 tahun lalu, atau hampir tepatnya 4 tahun lalu. Januari, saya pernah cerita itu, 2007. Sebetulnya hari itu hari yang cukup berat buat saya. Kenapa? Saya masih ingat tahun 2006, pindah ke 2007 kami buat kebaktian tutup tahun. Dan malam itu termasuk yang paling mengerikan buat saya. Kami buat ibadah dan Tuhan tidak hadir. Tidak ada Tuhan. Berat, kosong, garing. Kita memang buat banyak acara meriah. Tapi gak ada Tuhan. Saya paling takut dalam hidup saya kalau ditinggal Tuhan. Sebab kita ini ya ditinggal itu seperti Anda itu nyawa melayang. Langsung mati aja. Langsung rebah, blep. Tinggal tunggu, gak sampai 24 jam, busuk langsung. Ditinggal Tuhan seperti nyawa kita melayang. Badan ini akan busuk dalam sekejap busuk. Karena gak ada kehidupan. Kalau kita ditinggal Tuhan, itu paling mengerikan. Malam itu pergantian tahun. Kebaktian kami tidak ada Tuhan. Saya gemeter dalam saya. Saya nggak pulang sampai jam 2 atau jam 3. Saya tungguin, saya berharap tiba-tiba ada lawatan Tuhan. Nggak ada apa-apa. Mungkin tidak banyak orang ngerasain. Tapi di luar kita buat banyak acara rame sekali di gereja. Tapi nggak ada Tuhan. Kebaktian kami tidak ada Tuhan. Kemudian awal malam saya kumpulkan teman-teman. Saya bilang kita doa yuk. Dan doanya lemas saya. Betul-betul bilang Tuhan, ini gak ada engkau, mati ya. 2007 ini akan seperti apa? Tapi ternyata itu ujian. Banyak kali kita ya, apapun kita buat, kita gak merasa Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Kita anggap biasa. Itu masalah. Dan justru ketika saya gentar karena saya tahu Tuhan tidak hadir. Tuhan berkata, nak, kalau engkau terus mengingini aku seperti ini, tak akan mungkin aku berpaling dari hidupmu. Saya berlutut, saya tersungkur di depan Tuhan. Tetap saya nggak rasain yang kuat, hanya saya tahu dia bicara. Dan tiba-tiba saya lihat banyak penglihatan. Dan ternyata 2007 itu awal, saudara. Kami berkembang begitu ajaib. Dan kegerakan-kegerakan besar Tuhan buat. Nah di antaranya, apa yang dia katakan itu aneh. Tuhan ngomong begini, buat sekolah. Nah. Jadikan sekolah itu sebagai tempat pelatihan pasukanku yang hebat. Buat sekolah. Dan saya dengan pikiran saya berkata, ya Tuhan, tahun depan akan saya buat sekolah. Saya akan mulai dengan pra-play group, 1 kelas 20 anak, dengan 2 orang guru. Saya siapkan sebuah ruko kecil untuk mereka. Saya akan mulai dengan kecil tahun depan. Karena itu sudah Januari. Saya masih ingat Juli tanggal 17 2007 itu permulaan sekolah, masuk hari pertama sekolah. Dan sebagian besar sekolah di Semarang sudah penerimaan murid baru bulan Januari. Anda bisa kebayang ya, Januari Tuhan baru ngomong buat sekolah.
Otak saya berkata, pasti buat tahun depan, ya kan? Dan mau sekolah dari mana mulainya? Dari bawah kan? Naik, terus sampai SMA. Dan Tuhan berkata, siapa yang suruh tahun depan? Dan siapa yang suruh mulai dengan praplay group? Dia bilang, tahun ini nak, bisa. Mulai dari praplay group sampai SMA. Praplay group TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, SMP 1, SMA 1. Serentak. Saya bilang, dalam otak saya bilang begini, muridnya nggak ada, gurunya nggak ada, izin nggak ada, tempat nggak ada, kurikulum nggak ada. 6 bulan lagi sekolah dimulai, nggak masuk akal tuh. Saya bilang, Tuhan, ya nggak masuk akal. Kalau perintahnya begitu, nggak masuk akal. Saya ini ya, ternyata belum bisa tuh, seperti Abraham. Bantah tuh. Dan Tuhan berkata begini, sejak kapan aku pernah masuk di akalmu? Oh ya, nggak pernah memang. Lupa. Ini ya, satu ayat ini loh saudara. Tidak sesimpel yang dikhotbahkan. Dia bilang, buat sekolah sekarang. Karena saya tahu dia ngomong seperti itu, dan malam sebelumnya dia nggak hadir, sudah seperti orang mau mati rasanya. Dan saya ngomong loh, Tuhan lebih baik aku berhenti dengan semuanya kalau engkau tidak menyertai aku. Buat apa? Gak ada gunanya Tuhan. Kalau engkau sudah undur meninggalkan kami, ini akan berhenti, akan macet semuanya, gak ada gunanya. Sehingga hari itu ketika dia berkata, buat ini, saya gak punya pilihan. Daripada dia mundur, kalau saya gak mau, dia berkata, ya sudah, memang dasar, terus dia pergi, matilah saya, saudara. Saya bersaksi kepada saudara, kami mulai dengan sekolah ini. Waduh, kerja keraslah semua. Yang paling berat harus dihadapi gitu. Bukan ngurus izin, bukan cari guru, bukan cari murid, bukan buat kurikulum. Bukan, saudara. Suara orang. Itu tekanannya itu luar biasa. Dan itu dari orang-orang dekat. Karena saya berkata gini, saya akan masukkan, pindahkan anak saya sekolah di sekolah baru. Nah teman-teman yang punya anak yang sekolahnya ada, dilema kan? Mau dipindahkan, ini sekolah nggak jelas. Loh ya sekolah kok dimulai cuma 6 bulan persiapannya, nggak dipindah, kecepet mereka. Marah. Loh saya bisa mengerti. Mereka mau berkata gini, ini kalau saya pindahin jadi apa anak saya? Nggak saya pindahin, nggak enak hati, dikira nggak dukung. Dilema kan? Ya saya bilang, ya nggak ada keharusan kok. Tapi anakku tak masuk, ya nggak enak, tetap kita harus pindahin, ya pindahinlah. Nah mutunya. Susah loh. Saya hanya berkata, Tuhan yang suruh, mana buktinya? Ya kalau benar, kalau perasaanmu. Saudara bisa kebayang? Tidak mudah. Kalau Anda hanya mengerjakan berbagai proyek yang masih masuk akal, orang akan senang, exciting mendukung. Begitu sudah tidak masuk akal dan menyangkut kepentingan pribadi orang, itu masalah. Dan menurut saya, itu ujian Tuhan buat setiap hati. Bisa nggak percaya nih Tuhan? Saya bersaksi dengan saudara. Betul-betul 17 Juli 2007. Kami buka sekolah yang pertama. Dan murid kami 1.000 orang waktu itu. Hari ini sudah 3.000 lebih ya, 3.000 murid kami sudah. Kami ada English program, dan saya Tuhan dengan senyum terakhir ngomong sama saya begini. Kalau aku nuruti imanmu, butuh 13 tahun untuk kamu punya murid SMA. Kalau kamu nuruti aku, 6 bulan punya murid SMA. Milih mana? Dan saya beritahu saudara, ini bukan sekolah ecek-ecek istilahnya. Ini bukan sekolah-sekolah yang sembarangan. Kita beri beasiswa banyak sekali. Separuh itu dari saudara sepupu kita diberi beasiswa.
dikenalkan kepada Yesus, sampai dibaptis, sampai Roh Kudus terjadi di sekolah. Dilawat Tuhan luar biasa. Dan waktu UAN, kita lulus dengan bagus sekali. Dan tahun lalu, akhir tahun, kami diakreditasi. Dan hampir semua dapat A gemuk, A+. Dari TK, SD, SMA kami, itu A+. SMP A biasa. Tapi semua A. Artinya pemerintah berkata, ini harus sudah mulai dibuat jadi standar sekolah internasional katanya. Karena ini bagus sekali. Semua aturannya, manajemennya, hasilnya dites, semua diuji pemerintah. Dan mereka berkata, wah ini sekolah ajaib. Saya ketawa, saya bilang, kalau mereka tahu, seandainya mereka tahu, cuma 6 bulan persiapannya. Saya berkata, Tuhan itu ujungnya tidak pernah membawa malapetaka, ujungnya luar biasa. Amen. So Tuhan mau bawa semua kita bergerak. Tuhan mau tingkatkan hidup kita, sampai kita bisa berkata hineni. Ketika dia bicara apapun, dia perintahkan apapun, kita berkata hineni. Walaupun Abraham melewati ujian yang sebetulnya ujian Bapak di surga. Tapi dalam anugerah Bapak diberikan dia lulus, dia lolos dengan baik, saudara. Dan jadi sebuah pola nubuatan hidupnya. Dan ribuan tahun kemudian, sungguh-sungguh Bapak di surga menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kali itu anaknya betul-betul mati di Golgota. Tapi kematian dan kebangkitannya membuat hari ini kita berkumpul sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, menikmati hidup kekal dalam anugerahnya. Saya berdoa, biarkan setiap kita bisa berkata, hineni, ini aku Tuhan, aku ini budakmu, dan akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Tutup Alkitab saudara. Kita berdoa sama-sama. Mari datang ke Tuhan yang maha baik. Percayalah kalau ada di antara saudara sedang mengalami ujian apapun, ujungnya tidak pernah malapetaka. Ujungnya kemuliaan yang luar biasa. Mari berdoa, 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 berdoa. Saya mau berdoa khusus bagi saudara yang merasa engkau sedang menghadapi ujian tertentu dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat Anda boleh angkat tangan kalau engkau saudara. Lihat akan tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Mau berdoa, hineni Tuhan. Kami budakmu karena kami cinta kepadamu. Bukan karena terpaksa, tapi karena kami cinta kepadamu. Kami akan lakukan dalam anugerahmu apapun yang kau perintahkan. Berikan kekuatan Abraham turun dalam hidup kami. Berikan iman Abraham turun dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan membuat kami sanggup melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan. Hamba berdoa demi nama Yesus. Tidak ada yang gagal di antara kami. Semuanya lewati ujian kami dan keluar lebih dari pemenang. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu dalam anugerah Tuhan. Semua kami menikmati yang terbaik tahun ini daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Turunkan anugerah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus.